Pertama-tama Bapak ucapkan selamat bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan berbahagia ini, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang estimasi dan interval kepercayaan pada materi mata kuliah statistik ekonomi. Yang perlu saya sampaikan dalam pemaparan ini, yang pertama mungkin Anda harus bisa memahami dulu atau bisa menelaah dari kalimat estimasi dan interval kepercayaan. Jadi mungkin di sini Anda bisa mengartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita tuh ingin mengetahui, ingin memperkirakan kira-kira berapa sih rata-rata usia mahasiswa dari suatu perguruan tinggi, misalkan katakan berapa sih usia rata-rata mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta misalnya. Kalau misalkan kita di situ rata-ratanya adalah 23 tahun rata-rata usianya, itu adalah merupakan suatu bentuk estimasi titik di mana 23 tahun itu merupakan parameter atau dikatakan sebagai suatu bentuk estimasi titik dari populasi yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk rata-rata dari populasi itu diwakili oleh rata-rata usia daripada mahasiswa tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa yang dikatakan dengan dinamakan dengan parameter itu adalah merupakan suatu ukuran di mana parameter dari rata-rata populasi itu biasanya dikatakan sebagai rata-rata sampel. Kemudian untuk parameter daripada perbandingan atau simpangan baku bukan perbandingan, simpangan baku dari populasi itu, maka parameternya untuk menaksir parameter daripada simpangan baku daripada para populasi itu ada merupakan simpangan baku yang ada pada sampel statistik. Jadi di sini Bapak katakan bahwa yang 23 tahun itu sebagai rata-rata mahasiswa dari suatu perguruan tinggi swasta itu menunjukkan rata-rata dari taksiran rata-rata dari populasi yang diwakili oleh rata-rata sampel tadi. Nah di sini mungkin di dalam pendahuluan juga Anda bisa lihat bahwa di sini dikatakan bahwa adanya suatu penjelasan tentang estimasi titik, di mana estimasi titik ini adalah merupakan nilai tunggal yang berasal dari suatu sampel yang digunakan untuk menentukan atau memperkirakan nilai dari populasi. Di sini ada penjelasan lebih konkret juga, mungkin ada lagi satu lagi, misalnya di sini katakan bahwa misalnya kita ingin memilih sampel yang terdiri dari 50 eksekutif muda, di mana di sini kita ingin mengetahui berapa sih, katakanlah di sini ditanyakan tentang berapa jam mereka itu menghabiskan waktunya untuk bekerja selama 1 minggu. Di sini hitung rata-rata dari 50 orang ini dan digunakan nilai rata sampel sebagai estimasi titik dari rata populasi. Jadi populasi yang digambarkan di sini tidak ada, artinya tidak diketahui tentang Jadi di sini rata-rata populasi tidak diketahui. Tapi di sini dikatakan bahwa estimasi titik itu adalah merupakan nilai tunggal. Ya, pendekatan yang lebih informatif adalah dengan memberikan suatu kisaran-kisaran itu merupakan suatu gambaran yang kita harapkan akan terjadi dalam parameter populasi tertentu. Kisaran inilah yang dikatakan sebagai interval kepercayaan. Itulah pengertian daripada tentang interval kepercayaan dan estimasi yang mungkin kita dapat ketahui dari hasil gambar ini. Terus Pak, kita lanjut lagi di sini, kita lihat adanya pengertian tentang estimasi titik dan interval kepercayaan rata-rata.
Tadi dikatakan bahwa di sini estimasi titik itu merupakan nilai tunggal, ya kan, yang diperoleh dari sampel statistik yang digunakan untuk menentukan parameter populasi. Kemudian di sini kita perhatikan untuk mempelajari estimasi titik ini dan kepercayaan, tingkat kepercayaan, interval kepercayaan ini. Di sini kita mempelajari tentang estimasi rata-rata populasi. Di sini ada dua kategori di mana kita mempelajari estimasi rata-rata populasi yang mana deviasi standarnya atau standar deviasi dari populasi tidak diketahui dan juga diketahui. Nah, dalam hal ini berarti standar deviasi populasi yang disebut dengan sigma itu diganti dengan standar deviasi untuk sampel yang MAES. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, misalkan di sini ada dua cara penafsiran dalam penafsiran populasi ini. Sini kita lihat ada dua cara di sini. Dua cara menaksir sini. Dua cara menaksir parameter ya, parameter populasi sini. Populasi. Ini ada dua, yang satu di sini. Di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah hasil penafsiran, dikatakan dari satu di sini, satu adalah merupakan hasil penaksiran yang dikatakan sini hasil penaksiran, maksudnya hasil penaksirannya sini, hasil penaksiran ya. Dikatakan oleh sebuah harga dari hasil penaksiran dari sini dikatakan sebuah harga. Dan yang kedua itu adalah merupakan hasil penaksiran antara dua harga. Penaksiran di sini dua harga. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini ada yang namanya rumusan ya, rumusan di sini ada keapal ya rumusannya. Di sini ada rumus gini, Z, ini angka baku berarti ya. Z sama dengan sini X bar min mu per sigma per akar N. Nah, ini merupakan bentuk daripada angka baku. Ini merupakan rata-rata sampel nih, merupakan titik estimasi titik dari populasi itu namanya X bar. Nah, kalau andai kan di sini kita gunakan dua harga yang kita cari, berarti sini umpamanya di sini harganya adalah X1 di sini, misal di sini kita dapatkan di sini kita dapatkan untuk X1 di sini ya. Untuk X1 di sini misalnya ini ada dua harga ini. Berarti sini kita katakan Z sini. Z1 sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Gitu. Untuk yang keduanya ya berarti kalau dua titik ini, yang satu lagi kita kata untuk yang ini, yang untuk X2 berarti ini adalah kita ambil Z2 sama dengan X bar min mu per akar, nah ini akar N. Nah, ini. Sehingga di sini kita dapatkan suatu rumusan di mana dari hasil rumusan angka baku ini di mana Z1 sama dengan X bar min mu per sigma per akar N yang X2-nya ini, maka diperoleh suatu bentuk interval di mana di sini kita dapatkan bahwa untuk dikatakan sini bahwa sini X bar min mu per akar ini X ini gini di antara ini berarti, nah kayak gitu interval. Sehingga dari rumusan bahwa X bar min mu per sigma per akar N ini ditulis dalam bentuk interval ini, maka kita bisa menuliskan bahwa di sini Z
sigma akar N dia. Di sini berarti X bar min mu, ya kan? Di sini berarti sama dengan X2 kali sini sigma per akar N. Nah, di sini Anda harus apa? Dalam masalah yang namanya apa? Itu kurva distribusi normal. Di sini Anda lihat ada kurva ada kurva distribusi normal untuk mencari apa? Untuk mencari distribusi normal standar di sini. Nah, Anda udah harus tahu tentang rumusnya ini. Itu kamu lihat di sini tuh. Ini lihat ini Z. Ini min Z berapa, ini plus Z, ini mu-nya. Jadi di dalam interval pada kurva ini bahwa memang ini terbagi atas dua daerah yang simetris. Ini setengah, ini 0,5, ini 0,53. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada ditentukan, coba lihat di sini tingkat percayaan, coba dimasukkan lagi ini. Dibalikan lagi ke bawah, terus ke atas. Terakhir ke bawah aja, ke bawah sampai terakhir. Terus. Nah, ini nih, terus oke. Nah, kita lihat itu di sini X bar. Nah, di sini Anda lihat tingkat kepercayaan 80%, setengah probabilitasnya berarti ini ada 0,3997 dari mana? Z-nya adalah 1,28. Di sini kita perhatikan, kalau misal di sini ketahui tingkat kepercayaan ada sama dengan 90% di sini. Tingkat kepercayaannya misalnya 95%. Jadi maksud gimana nih? Orang itu tidak mungkin memberikan suatu taksiran terhadap barang yang dilihat bahwa dia percaya bahwa barang itu 100% baik, katakanlah mungkin utuh, nggak pecah atau nggak cacat. Itu jarang orang yang menafsirkan bahwa barang yang dia beli atau yang dia lihat itu 100% berarti merupakan barang yang baik atau yang katakan baik atau utuh. Jadi biasanya nih tingkat kepercayaan yang digunakan orang itu antara 95% sampai dengan antara 95 dan 95% dan 98%. Nah, jadi kalau misalkan di sini Anda melakukan tingkat kepercayaan 5%, itu berapa Z-nya kita cari? Ini caranya boleh gini caranya. Kalau misalkan tingkat kepercayaan adalah sama dengan 95% di sini. Untuk mencari Z ya. Di sini misalkan tingkat kepercayaannya untuk mempercayai tentang keutuhan suatu barang, katakan sini 95% nih. Berarti kalau misalnya ini digambarkan dengan kurva distribusi normal ke sini gitu. Nah, berarti 90% ini berarti kan sebenarnya 95/100 tuh. Jadi sini sisanya 5% nih, 5% sisanya kan. Ini berarti 5% dibagi 2. Berarti kan sama dengan 2,5% tuh. Nah, 2,5% berarti 2,5 dibagi 100. Berarti 0,025 kan? Ya kan? Nah, ini berarti 0,025 nih, 0,025. Ini juga sama, 0,025. Tuh, nyari. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan luas kurva apa di sini? Kita dapatkan luas daerah yang ada pada distribusi normal di sini. Kita dapatkan bahwa yang 90% ini merupakan tingkat kepercayaan, berarti 95% ini artinya 95/100 atau 0,95, 0,85. Nah, 0,95 ini kita bagi 2. Sebabnya sama kan? Nah, sama-sama simetris. Jadi berarti ini hasilnya adalah 0,475. Ya nggak? 0,95 bagi 2 berarti 0,475. Nah, untuk mencari Z
dari 0,75 kita harus menggunakan apa yang dinamakan dengan lampiran. Lampiran pada kurva. Coba perhatikan di bawah lagi. Tinggal terus bawahin, terus. Habisin, terus. Nah, ini lihat terus. Nah, Anda lihat di sini tuh. Ini adalah daftar lampiran B1 yang menunjukkan bagaimana kita mencari nilai Z. Nah, Anda bisa lihat di situ bahwa mana nilai Z yang mendekati 0,475. Ada di sini tuh. Nah, 0,475 tinggal lihat. Tegak. Jadi berarti ini kalian 1,9 ini 0,45, berarti nilai Z-nya ada 1,96. Jadi di sini kita dapatkan, maka di sini kita mendapatkan bahwa Z-nya itu adalah sama dengan 1,96. Itu cara mencari nilai Z pada kurva normal. Lihat itu. Nah, kemudian di situ tadi, nah kita gambarkan di sini. Karena sudah ketemu Z-nya ada sekian, jadi gambar ke sini tuh. Tuh, gambar kita. Nah, yang ini, yang tadi adalah sama dengan 0,025 tuh. Ini juga 0,025. Ini berarti 0,4750. Ini juga sama dengan 0,4750. Ya kan? Ini berarti min 1,96. Ini mu-nya. Ini berarti positif 1,96 tuh. Itu lihat tuh. Anda lihat tuh situ. Tuh. Nah, ini sebagai rata-rata nih. Bolehlah 0 di sini nih, 0 tuh. Sini negatif dan positif tuh lihat. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita gunakan lampiran B1 untuk menentukan Z yang tepat kita cari 0,475 dalam tabel, maka dapatkan bahwa di sini probabilitas untuk menemukan nilai Z itu antara 0 dengan 1,96 dan ini ke sini. Ya. Sama-sama kan ini positif dengan harga ini di sini sama, ini bersama. Sama ini nilai Z tentu luasnya tuh lihat. Nah, sehingga di sini Anda lihat bahwa kalaupun misalnya ada soal, coba contohnya coba lihat di ke bawah lagi. Terus. Nah, misalkan ini lihat. Perhatikan di situ. American Management Association ingin mengetahui tentang rata-rata pendapatan manajer pada tingkat menengah di industri retail. Sampel acak yang terdiri dari 256 manajer menunjukkan rata-rata sampel sebesar $45.420. Sedangkan standar deviasinya dari populasi itu adalah $2.050. Nah, American Manager itu Management Association ingin mengetahui berapa rata-rata populasinya, berapa kisaran nilai rata-rata populasi yang masuk akal, berapa rata-rata hasilnya. Nah, di sini ditanyakan berapakah rata-rata populasinya. Pada kasus ini kita tidak mengetahui rata-ratanya berapa populasinya. Kita ingin mengetahui rata-rata sampelnya. Di situ rata-rata sampelnya udah kelihatan di sini, bahwa di sini Amerika Management Association ingin mengetahui informasi mengenai rata pendapatan manajer. Nah, jadi berarti nggak tahu rata-rata populasinya ada. Soalnya sampel acak yang terdiri dari 256 ini berarti N-nya. Ini berarti banyaknya sampelnya ini. Rata-ratanya sampel berarti X bar itu 45.420 itu X barnya, kemudian standar deviasi dari populasi berarti sigma di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa rata-rata sampelnya $45.420. Kemudian di situ karena itu perkiraan terbaik kita terhadap populasi yang tidak ketahui, ya, nilainya adalah dari sampel statistik.
Jadi rata-ratanya adalah rata-rata sampelnya adalah 45.420 dolar. Ini merupakan estimasi titik atau kisaran rata-rata populasi yang di parameternya adalah merupakan rata-rata sampel yang 45.420 dolar itu adalah estimasi titik tuh kan dari populasi. Nah, kita ke sini kita lihat berapa kisarannya. Nah, di sini kita dapatkan luasan tadi itu bahwa dari soal yang tadi itu bahwa untuk rumusan yang barusan itu yang saya katakan sini min ya min 1,96. Tadi ada rumus tentang rumus baku Z sama dengan di sini X bar min mu per sigma per akar M. Ini rumus nih untuk angka baku pada pada rata-rata sampel kita lihat sih. Nah, jadi untuk ada dua titik misalnya di sini untuk X1 ini sebagai titik pertama ini rata-ratanya, maka di sini kita dapatkan rumusnya ini artinya di X bar min mu sini, ya kan? Nah, ini berarti sigma per akar N. Nah, ini ke sini. Jadi ini dua harga nih, berarti kalau yang satu X2 ini berarti sama dengan di sini kita dapatkan untuk yang X2 berarti dapatkan Z2 berarti sama dengan ini X bar nih. Min mu per sigma per akar N itu situ. Memang rumus di sini Anda harus benar-benar hafal rumusnya nih soalnya. Nah, kemudian dari rumusan ini, kita buatkanlah ini suatu bentuk interval. Jadi kalau misalkan tadi saya katakan rata-rata dari usia anak mahasiswa di suatu kurang 23 tahun itu sebagai X barnya ya, sebagai taksiran populasi, berarti kita bisa mengatakan bahwa antar interval daripada rata-rata usia dari anak mahasiswa itu berarti bisa antara, jadi sini 23 itu bisa 23 ini bisa merupakan merupakan suatu interval dari 21 sampai dengan 25. Jadi 23 tahun ini merupakan estimasi titik dari populasi yang bisa kita katakan terletak di antara 21 dengan 25, betul nggak itu? Nah, gitu kan? Nah, sama aja dengan yang tadi, kan di sini kita katakan Z ini, maka di sini kita dapatkan bahwa Z sini katanya Z ini. Nah, ke sini, ini ke sini, tuh, ke sini, ini ke sini, tuh, ini ke sini, Ini Z2, ini untuk mendapatkan suatu rumusan interval, berarti sini didapatkan Z1 dikali sigma per akar N, di sini berarti X. Nah, ke sini berarti sama dengan Z2 dikali sigma per akar N. Ya kan? Nah, sehingga didapatkan di sini rumusan bahwa yang namanya ini tadi yang ini nih gambar ke sini baru coba kita sidang ini kan. Yang ini itu berarti setengah daripada tingkat kepercayaan. Gamma itu merupakan tingkat kepercayaan. Jadi berarti di sini kita masukkan rumusan Z setengah gamma kali sigma di sini sigma akar N di sini gitu. Kemudian di sini X bar, di sini mu lagi, ini berarti X setengah gamma, sini berarti sama dengan sigma per akar N lagi, sehingga hasil akhirnya itu didapatkan bahwa di sini adalah X bar min, di sini nih min, ini min berarti nih min Z setengah gamma kali sigma per akar N tadi itu
Di sini berarti sama dengan X barnya ditambah plus setengah dari gamma sini. Nah gini tuh. Nah ini interval namanya nih. Nah, jadi situ Anda lihat bahwa di sini X barnya berarti adalah yang tadi kan antara berapa itu? Antara 1,96 kan di atas sini. X barnya berapa tuh? X barnya berarti 45 kan, ingat tuh di situ tuh. Kita lihat tuh rata-ratanya tuh 45.000. Jadi ini 45.000. 45.200 berapa itu? 420. Ya kan? Ini berarti berapa tadi? Min kan? Min 1,96 tuh tinggal. Sini berarti ini merupakan standar deviasi daripada populasi seperti ini teh. Ini dia nih. 2000 kan? Ini itu 2000 di sini kelihatan tuh. Nah, berarti ini sama dengan nanti udah lain banyak, udah lain ini 2000 berapa? 2050 nya tuh. Oke lah, ini misalkan kalau misalkan pakai dolar, coba dolar ini dolar lah, kita sakit itu dah. Ini berarti sama dengan ini kan lah berapa teh? Berapa dolar tuh? 2000 berapa? 2050 per akar N berarti akar dari 256. Akar dari 256. Itu ini lihat ke sini. Nah, lihat ini. Ini ke sini. Adikkan tuh lihat. Tuh. Ini berarti balik lagi nih 45 dolar. Di sini 420. Ini plus 1,96. Ini sama dengan tadi. Sama dengan 2, berapa itu? 2 ya. Gimana tulisannya? Nah, ini berarti agak sedikit kecilin kita. Iya, tekan dikit. Ini berarti ini warna ini begini. Satu dia gini. Ini berarti 4 dolar. Ini 45 dolar. 420 ya. Kemudian plus 1,96 kali ini 2050 per akar 256. Tinggal kita cari nih. Nah, ini namanya interval percaya. Di sini berarti sama dengan ini kita dapatkan bahwa 45.420 dolar min 1,96 ya. Ini berarti 2050. Akar 256 berapa nih? Akar 256 256 256 akarnya berapa? 16 kan? 16 ini 16 ini ke sini 45 dolar 420 plus 1,96 ini sama 2050 per 16. Sehingga di sini kita dapatkan interval daripada interval titik daripada interval percayaan dari kasus ini berarti dapatkan bahwa di sini 45 dolar 420 bisa berada ke sini deh. Nah sekarang dikali 6 berarti ini min kan? Min 1,96 168 sini 168,875. Ini tadi. Di sini. Ini sama dengan tadi. Berarti yang ini adalah sama dengan
sini nih. Sama dengan tadi 2050 dibagi 16 sama dengan dikali 1,96 sama dengan ditambah 45 420 4567 sini 45671 45671,125 ya kan? Nah ini dia nih. Nah sekarang kalau dibulatkan oleh kita ke sini, ini 1 Desember kan ke sini, ini dibulatkan nih ke rupiah kan jadi $45 169 kan ini dibulatkan ini ke sini X ini berarti 45671. Nah jadi berarti kesimpulannya apa? Bahwa di sini tingkat kepercayaan dari kasus ini di mana di sini tentukanlah tingkat kepercayaannya ada sama dengan berapa persen itu? 90% ya? Coba deh bawa ini. 95. 90%. Jadi berarti interval kepercayaannya ada di sini. Nah, jadi rata-rata daripada di sini, rata-rata populasi daripada ini daya di kisaran di sini untuk menentukan berapa sih kira-kira antara berapa dan berapa sih rata-rata nilai populasi dari tingkat pendapatan manajer antara sekian. Jadi diperkirakan bahwa pendapatan manajer itu antara yang dikatakan dengan tingkat interval kepercayaan kalau misalkan kasusnya diketahui seperti itu. Ya, saya kira Bapak sampai sini dulu ya untuk menjelaskan soal ini. Nanti Anda bisa belajar lagi di rumah. Latihannya ada di soal, silakan coba. Kalau misalkan nanti kalau paham bisa kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Saya kira cukup sekian dulu aja. Mohon maaf kalau ada hal lain kurang berkenan. Mungkin kalau misalkan Anda kurang paham, silakan kamu nanyakan aku pada saat bertemu lagi pada. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya.